Halo, 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 halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Salvia Dharma dengan NIM 21030516. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kandungan pektin pada berbagai bahan pangan yang merupakan topik praktikum mata kuliah kimia pangan yang dilaksanakan pada Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pektin adalah salah satu golongan polisakarida yang biasanya ditemukan pada dinding sel primer tanaman, khususnya di sela-sela antara selulosa dan hemiselulosa. Tanaman yang berfotosintesis menghasilkan pektin terletak pada bagian antar sel dengan dinding sekunder termasuk xilem dan sel-sel serat dalam jaringan kayu. Fungsi pektin adalah sebagai perekat antara dinding sel satu dengan yang lainnya. Senyawa pektin merupakan polimer dari asam degalakturonat yang dihubungkan dengan ikatan beta 1,4 glukosida. Pektin dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu asam pektat, asam pektinat atau pektin, dan protopektin. Pektin bersifat terdispersi dalam air. Pektin juga dapat membentuk garam yang disebut dengan garam pektinat. Garam pektinat ialah yang nantinya akan berfungsi sebagai pembentuk jelly. Pektin banyak terdapat pada buah-buahan. Komposisi pektin pada buah-buahan bervariasi berdasarkan jenis dan tingkat kematangan buah-buahan tersebut. Kandungan pektin yang tinggi biasanya terdapat pada buah yang mentah. Sebaliknya, buah yang matang mengandung pektin yang sedikit, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin matang buah, maka kandungan pektinnya semakin sedikit, dan semakin mentah buah, maka kandungan pektinnya semakin banyak. Percobaan pengujian kandungan pektin pada bahan pangan khususnya buah-buahan bertujuan untuk mengetahui kandungan pektin yang terdapat pada berbagai jenis bahan pangan dan mengetahui cara pengujian pektin pada bahan pangan tersebut. Salah satu cara untuk mendapatkan pektin yaitu dengan metode ekstraksi yang dilanjutkan dengan pemisahan pektin dari ekstraknya. Umumnya, ekstraksi pektin dilakukan dengan menggunakan pelarut asam, baik asam mineral maupun asam organik, seperti asam sulfat, asam klorida, asam asetat, asam nitrat, dan asam sitrat. Senyawa asam akan memisahkan ion polivalen senyawa dan mampu menghidrolisis protopektin menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan memutus ikatan gugus metil ester. Berbagai faktor yang mempengaruhi ekstraksi pektin antara lain yaitu waktu kontak, jenis pelarut, suhu ekstraksi, rasio antar sampel dan pelarut, serta jenis pelarut yang digunakan. Dalam percobaan pengujian kandungan pektin yang dilakukan, bahan pangan yang digunakan adalah buah-buahan mentah morfologis dan matang morfologis, serta alat yang digunakan yaitu sarung tangan, kertas saring, blender buah, pisau stainless, plastik polietilen, piring, baskom, sendok stainless steel, karet gelang, pipet tetes panjang dan pendek, tabung reaksi, penjepit tabung, spatula, serbet, masker, kain lap, gelas ukur, beker gas, bulb, timbangan, pipet volume, serta lemari pendingin. Proses ekstraksi pektin dimulai dari men-trimming bahan, lalu ditimbang sebanyak 100 gram. Lalu setelah ditimbang, diblender bahan dengan menambahkan air dengan perbandingan 1:4. Kemudian ditambahkan larutan HCl 1% hingga pH bahan tersebut mencapai 1,5. Setelah itu dipanaskan pada suhu 70-80 derajat Celcius selama 30 menit dan dilanjutkan dengan penyaringan menggunakan kain saring hingga mendapatkan filtrat. Filtrat tersebut akan didinginkan di lemari es selama 3 hari dan akan dilanjutkan dengan proses pengendapan. Nah, pada proses pengendapan, bahan yang didinginkan lalu ditambahkan alkohol dengan perbandingan 1:2. Setelah disaring, kemudian mendapatkan filtrat. Lalu filtrat tersebut dilanjutkan dengan melakukan pengeringan filtrat pada suhu 40-60 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu dihitung berat menggunakan persamaan
Berat endapan dibagi dengan berat sampel lalu dikali 100%. Maka setelah dihitung, diperoleh hasil kandungan pektin pada bahan yang diuji. Baiklah, hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai topik praktikum saya mengenai kandungan pektin. Terima kasih.